Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Allah hidup, hadir, dan beserta. Saudara, iblis atau setan bisa memberi apa yang manusia inginkan, tetapi Tuhan memberi yang terbaik. Itulah bedanya. Barangkali yang Tuhan berikan tidak sesuai keinginan kita, tetapi sekali lagi itu pasti dan selalu yang terbaik. Camkan itu. Yang terbaik itu tentu dalam pemandangan Tuhan, yaitu perubahan karakter agar kita bisa masuk ke LB3, langit baru dan bumi baru. Prinsipnya, selain itu, pasti bisa kita lalui melalui tanggung jawab kita. Apakah itu terkait dengan kesembuhan, pemulihan ekonomi, atau selesainya suatu masalah? Semua pasti bisa kita lewati ketika kita mau berjuang untuk itu. Masakan kita kalah dengan orang di luar sana yang tanpa mengenal Yesus, masalahnya juga bisa selesai. Jadi saudara, jangan memaksa diri harus begini atau begitu, harus sukses karir atau harus banyak uang. Yang penting semua bisa dilewati. Makanya Tuhan memilih memberi kita yang terbaik, yaitu perubahan karakter atau watak, supaya kelak bisa masuk ke LB3. Sederhana bukan saudara? Tetapi orang yang tidak mengerti kebenaran, nah ini bisa jadi juga termasuk orang Kristen, tidak akan mengerti yang terbaik yang dari Tuhan. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Yang pasti suatu hari kelak di pengadilan Tuhan, kita akan mengetahui bahwa apa yang kita lakukan selama di bumi ini semua terekam dan tercatat. Maka kita harus punya iman yang benar. Iman yang benar itu selalu terkait dengan bagaimana kita bisa selalu menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas kan saudara? Sayangnya kebanyakan kita gagal menghayati kehadiran Allah sehingga tidak menemukan Dia. Lalu Allah seakan-akan tidak ada. Kita jadi sembarangan bicara, sembarangan melakukan segala sesuatu. Saudara, kita harus menghayati Allah itu ada. Firman Tuhan mengatakan Allah memelihara kesetiaannya. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mazmur 138 ayat 8. Semua Allah yang ciptakan. Allah hadir. Allah mengatur dan menegakkan tatanannya. Tuhan tetap menjaga, memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Perhatikan saudara, betapa banyaknya hukum alam yang Allah ciptakan, sehingga alam semesta ini bisa harmoni. Ada hukum gravitasi, hukum Archimedes, hukum Newton, dan yang lainnya. Semua itu menolong kita menghayati bahwa Allah itu hadir, hidup,
dan aktif memelihara ciptaannya. Maka dengan memahami hal itu, kita harus punya waktu berdoa, bertemu dengan Dia. Sejatinya berdoa itu meditasi yang luar biasa kuat agar kita bisa menghayati Tuhan. Dengan demikian, gereja yang sehat dan kuat adalah gereja yang berdoa. Hanya dengan berdoa, hidup kita akan berubah. Percayalah. Betul, saudara. Karena berdoa itu sejatinya latihan, yang mana tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menghayati Allah setiap saat. Sehingga pada saatnya nanti, ketika kita ngobrol di meja makan, kita bisa merasakan Tuhan ada di sana. Juga ketika kita melakukan aktivitas lain dalam keseharian kita. Kita bisa jaga mulut. Kita tidak akan ceroboh, tidak berkata yang tidak jujur, sembarangan marah, atau mungkin membicarakan orang lain. Karena kita sadar Tuhan ada di sana. Kita peduli dengan perasaannya dan menghargai kehadirannya. Bahkan kita juga selalu sadar bahwa satu saat nanti bumi akan jadi lautan api, dan apa yang pernah kita buat di bumi akan diingat Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa tidak ada tempat netral di mana Tuhan tidak hadir, tidak ada. Maka kita harus selalu menghayati Allah yang hidup, yang maha hadir, dan yang Immanuel itu. Kita harus takut akan Dia, saudara. Itu bukan berarti takut dikutuk, dihukum, atau tidak diberkati. Bukan, saudara. Tetapi takut dalam arti menghormati dan menghargai Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Itulah sebabnya kita harus belajar firman, supaya kita mengerti dan bisa percaya bahwa Allah itu sudah ada dari kekal, dan alam semesta ini adalah ciptaannya. Kita ini bukan siapa-siapa, hanya debu tanah, tetapi Allah semesta alam memperhatikan kita. Buktinya, Dia berikan putra tunggalnya untuk menebus dosa kita. Kita itu sesungguhnya manusia yang berhutang, saudara. Berhutang kebaikan dan berhutang kehidupan yang tidak mungkin bisa kita bayar. Karenanya, kalau kita mencintai Dia, itu karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Kalau kita takut akan Dia, takut Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Kita harus menghayati, kalau bukan Tuhan yang hadir, menyertai, menolong, memelihara, dan memberkati kita, kita tidak akan ada seperti kita ada sekarang ini, saudara. Semua karena kebaikannya. Maka sudah sepatutnya kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Hanya dengan cara itulah kita membangun rasa hormat dan takut kita kepadanya. Ingat, saudara, hanya orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan secara patut, yang layak dilindungi dan disertai Tuhan sampai kepada kekekalan nanti. Tentu ini peringatan bagi kita semua, ya saudara, agar kita selalu menjaga sikap hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita harus selalu ingat akan Allah yang maha hadir, maha tahu, dan Immanuel itu. Jadi jangan tunda lagi, jangan keraskan hati, ya saudara. Hayati keberadaan Allah dan perlakukan Dia sebagai Allah yang hidup. Jangan sampai terlambat, atau kita akan terhilang. Berjuanglah, saudara,
Percayalah, bersama Allah ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu tidak bisa dikalimatkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi suatu hari nanti kita bisa membuktikan Allah itu hidup, Allah itu hadir. Saudara akan melihat tindakan-tindakan Tuhan yang luar biasa. Ia akan membuka jalan yang tertutup. Dia akan menyelesaikan hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.